Mini Jelly. Selamat siang pemirsa, senang sekali hari ini siang hari kembali menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang. Bersama saya Sally Alexandra dan juga Rehana Meizia. Apa kabar, Rey? Baik sekali. Sally, bagaimana kabarnya? Kabarnya baik, tentu saja. Kita punya informasi apa nih di Apa Kabar Indonesia Siang? Baik, ini kita langsung saja ke informasi yang pertama, Sally dan juga pemirsa, di mana mayat seorang pengamen di Jombang, Jawa Timur ditemukan membusuk dalam kamar kosnya. Polisi pun pemirsa mengevakuasi mayat tersebut ke RSUD Jombang untuk menyelidiki penyebab kematiannya. Warga Dusun Pekunden, Desa Kademangan, Kecamatan Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur mendapati jasad salah satu warga yang meninggal dunia di kamar kosnya pada Selasa dini hari. Jasad pria yang berprofesi sebagai pengamen ini telah membusuk dan menyebarkan aroma kurang sedap. Diketahui mayat ini adalah Dwi Sutrisno, seorang duda yang telah lama tinggal di kamar kos tersebut dan hidup seorang diri. Petugas Inafis Polres Jombang segera melakukan identifikasi kepada jasad tersebut. Setelah itu petugas dari BPBD Jombang mengevakuasi mayat pengamen keluar dari kamar kos. Karena kecurigaan tetangganya sudah 3 hari nggak pernah ketemu, karena lampu depan kosnya juga nyala terus, sehingga tetangganya samping rumah itu ngetuk pintunya karena udah bau menyengat, baru didobrak karena dikunci dari dalam, baru ketahuan bahwa yang bersangkutan sudah meninggal dalam keadaan sudah membusukkan mayat. Meski pada tubuh korban tidak ditemukan bekas luka, polisi belum berani menyimpulkan penyebab pasti kematiannya, sehingga jasad korban dibawa ke RSUD Jombang untuk penyelidikan. Dari Jombang, Jawa Timur, Umar Sanusi, TV One mengabarkan. Pemirsa, diduga karena persoalan utang piutang, ini seorang pria berinisial SKR tewas dibunuh di Denpasar, Bali. Korban tewas kehabisan darah setelah ditikam pelaku dengan senjata tajam. Dalam video amatir yang direkam warga, terlihat korban SKR asal Mengwi, Kabupaten Badung, Bali kehilangan nyawanya di depan rumah warga di Jalan Ahmad Tabu, Gang Ken Umang, Banjar Dadakan, Peguyangan, Denpasar. Korban tewas kehabisan darah setelah ditusuk pelaku PPR dengan senjata tajam. Peristiwa pembunuhan ini mengejutkan warga sekitar. Menurut saksi mata, awalnya korban mendatangi rumah pelaku untuk menyelesaikan masalah utang piutang antara keduanya. Namun terjadi cekcok antara keduanya. Pelaku lalu menusuk korban 2 kali di bagian dada kiri dan perut. Pelaku juga memukul korban hingga terkapar tak bernyawa. Usai menghabisi nyawa korban, pelaku langsung menyerahkan diri ke polisi. Kejadiannya antara jam 1 sampai jam setengah 2 itu kejadiannya. Pak, ya. Sampai di sini kondisinya udah seperti apa, Pak? Sudah rame, saya sudah sini sudah rame. Sudah mayatnya di sana, bergembang di sana kan. Nah, seperti itu. Pak, kalau Bapak lihat itu korban itu mengalami luka di bagian mana? Yang tadi saya lihat di sini dibacok di sini, tembus sampai ke punggung. Itu saya lihat tadi kalau tidak salah ya 2 bacokan karena kami tidak dikasih mendekat kan karena sudah dibuka bajunya itu. Dia katanya sudah lapor ke Polda, dia habis membunuh. Saya dengar tadi dari kepolisian, dia sudah langsung menyerahkan diri ke Polda. Kalau dengar-dengar gara-gara kenapa, Pak? Nah, masalahnya itu ya masalah mungkin utang piutang, saya dengar itu. Tapi pastinya kami tidak tahu. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polresta Denpasar untuk menyelidiki motif pelaku yang tega menghabisi nyawa korban. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, TV One mengabarkan. Pemirsa, selain informasi tadi, kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda, di mana rekonstruksi kasus pembunuhan karyawati restoran cepat saji di Balikpapan, Kalimantan Timur diwarnai kericuhan.
Kericuan terjadi saat pelaku melewati barisan keluarga korban. Melihat kondisi tidak kondusif, polisi segera mengamankan pelaku dari kejaran keluarga. Sementara ibu korban yang hadir tidak sanggup menahan kesedihan lantaran anak sematawayangnya dihabisi nyawanya oleh rekan kerjanya sendiri. Dari hasil pemeriksaan, pelaku membunuh korban karena tersinggung dengan kata-kata kasar korban ke pelaku. Adegan pembunuhan atau rekonstruksi ini dilakukan sebanyak 30 adegan dari 50 adegan yang diperagakan langsung oleh pelaku. Adegan ini sengaja dipangkas polisi lantaran kondisi tidak kondusif. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan pencurian yang disertai kekerasan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ya pemirsa, nasib nahas ini dialami truk bermuatan material batu yang terjun ke dalam jurang setinggi 10 meter di Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kejadian itu, sopir truk tewas di lokasi kejadian. Proses evakuasi sopir truk yang terjun ke dasar jurang di Desa Sumberjati Pohon, Grobogan, Jawa Tengah berlangsung dramatis. Petugas gabungan turun ke dasar jurang dan berusaha keras untuk mengeluarkan korban yang terjepit dari dalam kabin truk. Petugas sempat kesulitan saat hendak melakukan evakuasi lantaran medan yang terjal serta licin. Untuk korban, maka kendaraan truk yang masuk ke jurang, alhamdulillah untuk saat ini sudah bisa kita evakuasi bersama-sama dengan warga dan pihak terkait. Dan untuk saat ini korban dibawa ke RSUD Purwodadi. Ada kesulitan Mas tadi untuk evakuasi? Memang untuk medannya sangat terjal sehingga memang untuk kehati-hatian warga dengan kompak untuk kendaraan diamankan terlebih dahulu sehingga korban bisa diangkat bersama-sama. Korban sopir truk bernama Hadi Winarno, warga desa Kuripan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, meninggal dunia di lokasi karena luka serius yang dialaminya. Sopir truk diduga kehilangan konsentrasi hingga akhirnya oleng saat melintas di jalan turunan Dusun Mambe, hingga truk yang dikendarainya terjun ke dasar jurang. Usai dievakuasi, jenazah korban kemudian dibawa ke RSUD Raden Sotjati Grobogan untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Selamat Praitno, TV One mengabarkan. Kita hadirkan informasi lainnya untuk Anda pemirsa. 1 orang korban dari banjir bandang di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat kembali ditemukan. Tim SAR gabungan menemukan korban atas nama Aisyah, warga Dusun Karuwu, Desa Nangawera, Bima, di tumpukan pohon dan ranting tak jauh dari lokasi rumahnya. Bocah 5 tahun ini diduga ikut terseret arus banjir setelah rumah yang ia tempati bersama keluarganya ambruk tergerus arus. Sementara hari ini pemirsa, tim SAR gabungan akan kembali melakukan pencarian terhadap 5 korban lainnya yang masih hilang. Ya pemirsa, tim SAR gabungan masih mencari 5 warga Nangawera yang hilang saat banjir bandang melanda Kecamatan Wera di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat 2 Februari lalu. Sekitar 200 personel gabungan dikerahkan untuk membantu pencarian para korban. Pencarian terhadap 5 korban hilang saat banjir bandang di Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menjadi prioritas utama bagi tim gabungan dan pemerintah daerah. Sebanyak 200 personel gabungan dari Basarnas, TNI Polri, Tagana, BPBD dikerahkan untuk membantu warga mencari korban hilang lainnya. Pencarian difokuskan di sepanjang aliran sungai Nangawera hingga ke Muara. Sebagian tim juga melakukan pencarian lanjutan di bagian pesisir pantai.
Banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat terjadi pada Minggu petang. Banjir mengakibatkan 8 orang hilang, 3 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, dan 5 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Selalu dicurigai dari kemarin. Tak hanya mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, banjir juga merusak belasan rumah dan puluhan hektar lahan pertanian warga. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Eka Husni, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Aksi seorang bocah yang terjadi di Mamuju Tengah Sulawesi Barat yang memanjat tower setinggi 30 meter menggegerkan warga setempat. Proses evakuasi pun sempat berlangsung dramatis lantaran sang bocah sempat menolak untuk turun. Seorang bocah laki-laki di Kabupaten Mamuju Tengah kembali melakukan aksi memanjat tower setinggi 30 meter. Bocah tersebut dengan santainya duduk di puncak tower. Warga setempat pun geger akibat aksi nekat dari bocah laki-laki tersebut dan memintanya agar segera turun dari tower. Untuk mengevakuasi sang bocah, petugas panjat tebing pun dikerahkan. Namun proses evakuasi sempat berlangsung dramatis karena bocah tersebut sempat menolak diajak turun. Proses evakuasi berlangsung selama 3 jam setelah petugas berhasil membujuk sang bocah menggunakan mainan untuk turun dari tower. Sebenarnya kendala utamanya itu lebih di anaknya sendiri itu, karena pertama kali kami sempat mendekati itu anak, dia sempat menolak, bahkan mengusir kami, dan bahkan dia mengancam, dia semakin naik, semakin mendekat, dia semakin naik ke atas. Namun setelah kita lakukan komunikasi, kita sempat kasih mainan, dan akhirnya dia luluh dan mau diajak komunikasi. Diketahui bocah tersebut sudah yang keempat kalinya memanjat tower. Petugas pun berharap pihak keluarga bocah tersebut agar lebih menjaga anaknya supaya tidak memanjat tower lagi karena sangat membahayakan. Dari Kabupaten Mamuju Tengah, Sulawesi Barat, Husni Kardi, TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia ini melakukan inspeksi mendadak distribusi gas LPG 3 kg di Tangerang, Banten. Mantau kondisi yang sebenarnya di mana memang masyarakat masih mengantri di... Bahlil mendatangi langsung pangkalan gas LPG 3 kg di Tangerang, Banten pada Selasa pagi. Hal ini dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan usai diberlakukannya kebijakan terbaru pemerintah, yakni diberhentikannya pasokan LPG 3 kg di tingkat pengecer. Bahlil sempat berdialog dengan pemilik pangkalan LPG 3 kg dan menanyakan mengenai pendistribusian gas LPG 3 kg kepada penjual dan juga masyarakat. Bahlil juga mengecek langsung harga jual LPG 3 kg. Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperbolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Udah foto jangan gerak. Sampai pengecek itu 19 sekarang rata-rata masih berapa? Bagus. Bocor kayak gue ketawa lagi tadi. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Aparat Polda Metro Jaya menggerebek 56 orang pria peserta pesta seks sesama jenis dari sebuah apartemen Jakarta Selatan. Dalam penggerbekan akhir pekan kemarin, 3 orang ditetapkan sebagai tersangka. Wah, sana. Petugas menggelandang 56 laki-laki dari sebuah unit apartemen di Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan. 56 orang tersebut dibawa ke Mapolda Metro Jaya setelah tertangkap mengikuti pesta seks sesama jenis atau gay. Penyidik Subdit Renakta di Treskrimum langsung mencatat data dan keterangan dari semuanya seusai penggerbekan yang berlangsung Sabtu malam kemarin. Dari 56 laki-laki yang diamankan, penyidik kemudian menetapkan 3 orang sebagai tersangka.
Ketiganya adalah BP yang berperan sebagai pengundang para peserta. Selain itu, ada pula RH dan RE yang berperan sebagai penyewa kamar apartemen tersebut. Para tersangka mengaku awalnya ada 20 orang yang dikontak oleh BP untuk ikut dalam pesta seks. Jumlahnya bertambah setelah mereka mengajak rekan yang lain. Petugas juga mengungkap para peserta datang tanpa dipungut biaya. Tim dari Subdit Renakta, Ditreskrim Polda Metro Jaya berhasil mengungkap dugaan peristiwa pidana. Peristiwa apa yang ditemukan? Yaitu adanya pesta seks sesama jenis laki-laki atau gay. Ada 56 orang yang diamankan. Selain mengamankan 3 orang pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, obat anti-HIV, serta bukti pemesanan kamar apartemen. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, pelaku mutilasi terhadap seorang wanita yang bernama Uswatun Hasanah ke Kediri, Jawa Timur positif mengidap psikopat narsis. Hal ini pemirsa diketahui dari hasil serangkaian tes kejiwaan yang dilakukan terhadap tersangka RTH. Untuk memastikan kondisi kejiwaan tersangka RTH alias Anto, tersangka mutilasi, penyidik menghadirkan ahli psikologi dan psikiatri untuk memeriksa kejiwaan tersangka. Dari hasil tes kejiwaan didapati bahwa tersangka mengidap psikopat narsis, di mana tersangka memiliki emosi yang meledak dan tak memiliki rasa iba dalam melakukan aksinya. Hal tersebut terlihat dari aksi tersangka yang dengan tenang memutilasi korban dengan waktu yang cukup lama hingga akhirnya potongan tubuh korban dibuang di beberapa wilayah di Kabupaten Jawa Timur. Psikopat ini pada saat melakukan ya antisosial, tidak punya perasaan yang iba gitu terhadap korban apabila sudah merasa ketersinggungan dan sebagainya, ya. Intinya emosinya itu meledak-ledak dan kurang keibaannya itu kurang gitu. Dari Surabaya, Jawa Timur, Syamsul Huda, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi lengkap perihal hasil tes kejiwaan dari tersangka pembunuhan dan pelaku mutilasi wanita bernama Uswatun Hasanah di Kediri, Jawa Timur, kami sudah terhubung dengan Wakil Direktur Reskrimum Polda Jawa Timur AKBP Suryono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Oke, Pak Suryono, bisa disampaikan bagaimana kemudian hasil tes dari pelaku? Silakan. Jadi setelah dilakukan pemeriksaan psikolog, saudara tersangka RTH ini memiliki yang pertama kepribadian narcissistic personality disorder. Artinya yang bersangkutan mempunyai kecenderungan egois, kemudian narsis, sinis, dan juga selalu menuntut perhatian dan selalu tidak bahagia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang bersangkutan juga memiliki kepribadian yang dissosial atau psikopat, sering orang menyampaikan seperti itu, yaitu sikap yang tidak peduli dengan perasaan orang lain, kemudian bersikap tidak bertanggung jawab, tidak mampu menjaga hubungan secara lama dan tega. Itu yang dihasilkan dari pemeriksaan kami kepada psikolog. Kemudian yang selanjutnya, Mbak, motif ya dari tindakan ataupun pemeriksaan oleh psikolog, muncul motif dari pembunuhan tersebut yaitu sakit hati karena yang bersangkutan melihat langsung perselingkuhan antara korban dengan laki-laki lain. Itu yang menjadi pemicu utama dan menjadi motif dari pembunuhan ini. Demikian, Mbak.
Oke, baik Pak. Ini tapi jika dilihat dari hasil forensik, mutilasi ini dilakukan dengan cara menggunakan pisau saja atau ada alat lain, Pak? Jadi hasil dari forensik, laboratorium forensik juga sudah keluar, Mbak. Dari hasil pemeriksaan dan hasil dari forensik itu menyampaikan bahwa yang bersangkutan memotong bagian-bagian tubuh itu dengan sangat kecil-kecil sayatannya, sehingga ini identik dengan barang bukti yang kita sita, yaitu pisau dapur yang dibeli menurut keterangan tersangka dari salah satu retail modern di wilayah Kabupaten Kediri. Baik, Pak, terkait dengan hal ini, kalau tadi kita sudah disampaikan juga bahwa ini positif kejiwaan begitu ya, gangguan jiwa psikopat begitu. Ini apakah juga akan berpengaruh kepada proses hukum atau seperti apa, Pak? Jadi menjadi pertimbangan daripada hakim, Mbak. Kemudian dari psikolog juga menyampaikan bahwa perbuatan tersebut, walaupun tadi disampaikan ada memiliki narcissistic personality order, kemudian kepribadian disosial, tapi sesuai dengan hasil dari psikolog, yang bersangkutan secara sadar dan dengan tidak kondisi dalam gangguan kejiwaan yang bersangkutan melakukan pembunuhan. Artinya sejak awal ketika berangkat dari Tulungagung itu sudah memang berniat untuk melakukan pembunuhan. Demikian, Mbak. Baik Pak, lantas pasal yang disangkakan kepada pelaku ini pasal berapa, Pak? Karena tadi, Mbak, sudah direncanakan dari awal ketemu yang bersangkutan sudah mau melakukan pembunuhan, maka pasal yang kita terapkan 340 KUHP, kemudian 338 lebih subsidiar nanti adalah 351 ayat 3 yang ancaman hukumannya adalah seumur hidup atau hukuman mati. Baik, Pak, kami ingin mengkonfirmasi, artinya walaupun memiliki riwayat kejiwaan begitu, pelaku ini tidak dikategorikan sebagai ODGJ begitu, Pak? Ya, betul. Yang bersangkutan normal dan tidak dalam gangguan kejiwaan. Oke, baik Pak. Ini terkait hasil yang sudah keluar, apakah pihak keluarga sudah mengetahui, Pak? Secara ini memang tidak kita beritahukan langsung kepada keluarga, belum kami beritahu kepada keluarga. Ini hasil dari pemeriksaan psikolog yang dilakukan oleh penyidik terkait dengan kejiwaan daripada yang bersangkutan, dalam hal ini tersangka. Baik. Baik Pak Suryono, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Pak. Ya pemirsa, seorang ibu lanjut usia di Polewali Mandar, Sulawesi Barat merawat 3 anak yatim piatu, salah satunya penderita penyakit lumpuh layu. Informasinya akan kami hadirkan. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Seorang ibu lanjut usia di Polewali Mandar, Sulawesi Barat merawat 3 anak yatim piatu, salah satunya penderita penyakit lumpuh layu. Tinggal di rumah dengan kondisi tak layak huni, ibu ini berharap bantuan dari pemerintah yang terhenti sejak 2 tahun lalu kembali dapat diterimanya.
Tapi tidak pernah misalnya itu BLT. Tapi saya terima itu kartu merah gitu Ji. Berapa didapat Bu? Biasa 200, biasa 400. Kalau yang bantuan lain seperti PKH yang beras apa sembako tidak pernah dapat lagi? Tidak pernah Mi. Sejak kapan itu terakhir dapat? Hampir kapan 2 tahun Pak itu tidak menerima itu. Gitu. Kondisi rumahnya yang sudah tak layak huni dan kumuh ini pernah menjadi target program bedah rumah dari Pemkab Polewali Mandar, namun dibatalkan dengan alasan yang tidak jelas. Iya, waktu saya dulu memang dia dapat bedah rumah, cuma ini yang aturannya mungkin agak rancu. Maksudnya rancu dalam hal ini daerah Tonyaman, Takatidung, ada yang dapat daerah pesisir. Sedangkan ini kan dia kesan ada jalanan yang membatasi dan juga rumah dan tanggul. Alasan dari bantuan bedah rumah itu dia bilang dia kena abrasi ya, pesisir pantai 25 meter katanya itu. Hasma kini hanya bisa pasrah. Baginya amanah merawat ketiga keponakannya yang yatim piatu menjadi keutamaan meski dengan kondisi serba kekurangan. Dari Polewali Mandar, Tamrin, TV One mengabarkan. Baik pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini ibu lanjut usia yang merawat anak-anak yatim piatu yang salah satunya menderita lumpuh di rumah yang tak layak huni, kami sudah terhubung dengan Pak Arif selaku kerabat dari Ibu Hasma. Selamat siang Pak Arif. Selamat siang Bu. Baik Pak Arif, ini kami turut prihatin dengan apa yang terjadi, tapi Pak Arif mungkin bisa menjelaskan kepada kami perjuangan dari Ibu Hasma ini seperti apa Pak? Perjuangan ini sangat berat Bu, karena dari umur 1 tahun ini saya punya adik, dia rawat sejak ibu saya meninggal, karena bapak juga sudah meninggal, jadi tante saya turun tangan untuk merawat adik saya. Baik, berarti Mas Arif ini adalah kakak begitu ya dari Sai? Betul. Benar? Oke, berarti tinggal bersama dengan Ibu Hasma, begitu? Iya. Oke, berarti ini hubungannya tante begitu ya dengan Ibu Hasma ini, Pak Arif? Iya, tante. Oke. Saudara dengan ibu saya. Ya? Iya. Oke, Mas Arif, selama ini kan tinggal bersama dengan Tante Hasma, begitu. Kesehariannya seperti apa? Tante Hasma itu seperti apa keseharian untuk mencari rezeki atau uang? Begitu, seperti apa? Iya, tergantung dari saya Bu, penghasilannya. Kalau saya punya penghasilan, ya dia menjual dengan apa adanya seperti nasi kuning, kue apang, dan lain-lain Bu. Oke. Berarti Pak Arif ini turut membantu juga ya, tapi mungkin Pak Arif ini bisa jelaskan kepada kami kondisi dari sapi sendiri saat ini seperti apa? Ya begitulah Bu, badannya kaku, keras. Dia itu tidak tahu kapan itu disebabkan umur 6 bulan sampai 7 bulan lah, tadilah itu anak-anak. Baik. Susah dibuka tangannya baru. Oke. Apakah sudah mendapatkan ini bantuan, mungkin bantuan kesehatan untuk sapi, kemudian juga bantuan seperti sembako mungkin untuk keluarga? Oh, kalau yang ini barusan dapat. Kalau dibilang tiap bulan dapat, tidak. Barusan ini. Baru kedua kalinya kalau tidak salah. Iya, 2 kalinya. Baik, Mas Arif, ini kan kalau dilihat dari kecil begitu ya sudah lumpuh layu seperti itu. Apakah sudah pernah dibawa ke dokter untuk berkonsultasi, Mas? Tidak, Bu. Itu kayaknya baru keterangannya itu selama ini hidup anak-anak tidak pernah dibawa ke rumah sakit.
Cuma itu di apa itu namanya yang di perkampungan dukun, itu pun tidak ada hasil. Baik. Mas Arief, ini artinya apakah karena biaya begitu? Ya boleh juga karena biaya, karena keluarga juga. Cuman dibilang status, itu pun tidak membantu. Baik. Status Mas saja Arief, keluarga itu pun, ya. Mas Arief, kalau keseharian ini bisa dihitung penghasilannya berapa Ibu Hasma untuk menghidupkan Sapi, kemudian juga dengan Mas Arief dan juga ponakan lainnya? Ya kalau untuk Ibu Asma paling tinggi lah 90-an. Ya dapat hari hasil jualannya. Per hari berarti ya. Kalau tapi Mas Arief ini sehari-hari Mas Arief ini bekerja sebagai apa? Ya, pelaut. Baik. Kemudian apa yang diharapkan dari keluarga terkait dengan hal ini? Apakah membutuhkan bantuan atau seperti apa? Karena mengingat juga kondisi rumah yang saat ini ditinggali. Ya, kalau soal membutuhkan sangat membutuhkan, ini apa-apa, cuma kan ini kebetulan ada wawancara dari TV One. Ya, kemudian kita dibantu. Kemudian hingga Bupati datang kemari untuk menjenguk. Bantuan bagaimana kondisi rumah dan ya untuk sementara ini sembako lah dulu. Baik, kita pasti harapkan juga ya Rehana, kalau bantuan nantinya juga bisa menyasar kepada bantuan kesehatan, kemudian juga mungkin bisa membantu begitu merenovasi rumah yang saat ini ditinggali. Mas Arief, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami, sehat selalu, sukses selalu, titip salam untuk Sapi dan juga Ibu Hasma. Terima kasih. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Antrian gas melon 3 kg masih terjadi di kawasan Depok, Jawa Barat pagi tadi. Seorang ibu yang juga berprofesi sebagai pedagang makanan mengeluhkan sulitnya mencari gas hingga mengantri berjam-jam. Kelangkaan gas melon 3 kg juga terjadi di Depok, Jawa Barat. Terlihat antrean mengular di sebuah pangkalan LPG di Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya. Sejumlah ibu rumah tangga mengeluhkan akan sulitnya mencari gas melon untuk memasak lantaran pemerintah tidak memperbolehkan gas sampai ke tangan pengecer. Seorang ibu yang berprofesi sebagai pedagang mengaku tidak bisa membuat barang dagangan lantaran tidak mendapatkan gas melon. Warga yang sempat antri gas selama berjam-jam tersebut berharap pemerintah segera memperbolehkan pengecer kembali berjual gas melon demi berlangsungnya kegiatan masak-memasak di rumah. Kalau saya sih prinsipnya gini, nggak apa-apa lah jual di warung, biarpun untung warung itu 1.000 atau 2.000. Sekarang daripada kita kayak gini, waktu habis anak di rumah ditinggalin, sementara belum tentu dapat juga. Sementara kita ini aja kita nggak tahu tempatnya jam berapa bukanya. Kita udah muter-muter berapa titik, udah penuh, habis balik lagi nyari di mana. Jadi kayak kurang kerjaan. Saya gimana sekarang saya dagang nambahin suami. Gimana saya mau dagang? Jadi takut mau terima orderan. Gasnya ada enggak? Ntar saya udah terima orderan orang, gasnya nggak ada, saya ngecewain orang gitu. Tapi dengan aturan ini kan hanya bisa dibeli di pangkalan ya Bu. Tapi kan harganya lebih murah. Ini dengan pemikiran begitu ya. Bagaimana ditanggapi Pak Bu?
lebih murah tapi nggak efisien kalau buat saya. Pertama waktu itu lebih berharga Mbak. Kayak kita orang dagang, untung 2.000, 1.000, biarin deh daripada kita waktunya malah habis, mendingan bikin dagangan ketahuan, saya lebih dapat untung banyak gitu kalau menurut saya. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini kelangkaan gas melon 3 kg di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kami sudah terhubung dengan reporter Agam Rizky yang berada di Jakarta, di Kampung Ambon, Jakarta Timur tepatnya, pemirsa. Kita langsung tanyakan kepada Agam. Agam, bagaimana kemudian kondisi di sana? Apakah kelangkaan juga terjadi? Silakan. Ya, baik Celia, Rehana, dan juga pemirsa, memang sejak 1 Februari lalu ini Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia menerapkan bahwasanya untuk pendistribusian gas LPG 3 kg tidak dapat lagi diperjualbelikan melalui pedagang eceran begitu, dan hanya untuk didapatkan di agen-agen resmi yang memiliki nomor induk berusaha. Saat ini kami sudah berada di sekitar Kampung Ambon, Jakarta Timur, dan tadi sempat kami bertanya dengan sejumlah pedagang bahwasanya memang ini mereka telah mengakui hingga saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan galon atau gas melon begitu. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami ingin bertanya secara langsung, Celia dan juga Rehana, kepada salah satu pedagang yang berada di sekitar Kampung Ambon, Jakarta Timur ini, bersama dengan Pak Asep, pedagang cakwe di sini. Pak Asep, selamat siang Pak. Siang Pak. Ya, Bapak boleh dijelaskan nih, apakah hingga saat ini Bapak masih kesulitan mendapatkan gas 3 kg nih Pak? Ya, alhamdulillah sih nggak susah-susah banget, cuman ada lah gitu. Kalau kita nyari, kita dapat gitu, jatah gitu. Kalau di agen mestinya kita ngantri gas ya kan. Kalau untuk keseharian berdagang ini biasanya menghabiskan berapa gas Pak? Ya, 1 tabung tuh bisa, alhamdulillah bisa 2 hari. Agak ngirit lah, 2 hari lah. 1 tabung gas yang kecil itu ukuran 3 kilo itu. Ya, 1 hari habis. Oke. Untuk dimulai dari susahnya Bapak mencari gas LPG 3 kg ini sejak hari apa Pak? Ya, seminggu inilah, minggu-minggu yang lalu nih. Pas menjelang akhir bulan ini ya, akhir bulan Januari ya. Seminggu tuh agak susah tuh nyari kita. Oke. Karena kalau dari pedagangnya ini alasannya seperti apa Pak untuk kelangkaan gas LPG ini Pak? Ya, alasannya telat aja pengirimannya, dari agen tuh telat datangnya katanya, gitu aja. Ya. Oke. Pak Asep, untuk harapan kedepannya gimana nih Pak untuk rencana atau mendapatkan dari gas LPG ini sudah tidak lagi di pengecer, harapannya seperti apa Pak? Ya, harapannya ya semoga lancar aja lah ke depannya lah gitu ya, jangan dipersulit gitu ya, jangan disusah gitu ya, jangan dipersulit aja gas gitu ya kan, karena kita pokok pertama gas lah kalau buat jualan begini mah. Kalau nggak pakai gas kan mana bisa masak kita ya. Tapi kalau dari harga gas sendiri ini untuk sekarang apakah ada kenaikan atau seperti apa nih Pak? Ya, alhamdulillah sih kemarin udah normal. Biasa 20 di warungan, kalau di agen bisa 18, kadang 16 di agen gitu ya. Kalau pengecer warung paling 20.000 lah. Ada juga yang 22, tergantung. Nggak masalah berarti kalau ada kenaikan? Nggak masalah. Nggak masalah, yang penting gas ada lah standby gitu ya kan. Masalah harga walaupun mahal tetap kita beli, Pak. Ya kan namanya kita butuh ya kan. Tetap kita beli gas. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep atas waktunya Pak ya. Ya, Celia, Rehana, dan juga pemirsa, itulah pengakuan dari salah satu pedagang yang mengeluhkan adanya kesulitan dalam mereka untuk mendapatkan gas LPG, karena memang biasanya mereka secara mudah untuk mendapatkan gas LPG tersebut di sekitar pengecer tempat mereka berjualan. Namun pada beberapa hari ini mereka mengaku untuk kesulitan mendapatkan gas LPG karena memang dari pihak pengecer tersebut ini mengaku bahwasanya gas LPG tersebut telat datang begitu. Dan terakhir dari data kami yang kami dapat, menurut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko ini juga menjelaskan bahwasanya Presiden Prabowo juga mendengar sejumlah aspirasi dari masyarakat ini, dan Presiden Prabowo Subianto juga mengimbau bahwasanya untuk dimulai hari ini pengecer gas LPG ini sudah dapat kembali menjual belikan gas LPG 3 kg kepada masyarakat dan akan menjadikan pengecer tersebut sebagai sub pangkalan daripada PT Pertamina. Untuk sementara demikian, Celia dan juga Rena, saya kembalikan ke studio. Baik, gas LPG nampaknya masih sulit di daerah Jakarta Timur. Terima kasih Agam Rizky atas laporan Anda langsung dari sana. Selamat kembali beraktivitas. Pemirsa, sementara itu antrian untuk mendapatkan tabung gas LPG kemasan 3 kg menimbulkan korban jiwa. Seorang wanita Parubaya meninggal akibat kelelahan seusai mengantri gas di pangkalan tabung gas LPG di Pamulang, Tangerang Selatan, pemirsa.
Beginilah suasana rumah duka Yoni yang berusia 68 tahun, warga Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten, yang meninggal dunia karena kelelahan seusai mengantri gas di pangkalan tabung gas LPG di Pamulang, Tangerang Selatan. Korban sebelumnya membawa 2 tabung gas LPG 3 kg dari rumahnya ke pangkalan penjual tabung gas LPG Pamulang. Korban berjalan kaki hingga 300 meter dari rumah. Setelah di pangkalan, korban mengantri panjang. Setelah mendapatkan 2 tabung gas, korban merasa kelelahan sehingga dijemput oleh saudaranya menggunakan motor. Setelah sampai di rumah, almarhum tersebut merasakan kelelahan dan dibawa ke rumah sakit di Pamulang. Namun, nyawa korban tidak bisa terselamatkan. Waktu di Kubang Mas itu waktu yang punya laundry kesini manggilin anaknya tuh yang Robi, yang lagi Robi gitu, kata mantunya. Robinya lagi pergi, kenapa Mas? Itu mamanya tuh kecapean kali gitu, lagi istirahat tuh di laundry saya, kata gitu. Dijemput lah sama mantunya, udah pingsan, bawa dapet tabung gas 2, udah pingsan, tabung gas taruh di rumah, udah bilang Allah Akbar, dibawalah ke rumah sakit langsung meninggal. Almarhum kemudian dimakamkan oleh keluarganya di TPBU Pamulang Barat, Kota Tangerang Selatan, Banten. Dari Kota Tangerang Selatan, Banten, Milhan Wahyudi, TV One mengabarkan. Lantas pemirsa, bagaimana kronologi kejadian seorang wanita parubaya yang meninggal akibat kelelahan usai mengantri gas di pangkalan tabung gas LPG di Pamulang, Tangerang Selatan? Sudah bersama dengan kami Bapak Deki Junaidi selaku kerabat korban. Selamat siang Pak. Selamat siang Ibu. Baik Pak Deki, ini kami turut berduka cita dengan apa yang terjadi terhadap keluarga Bapak. Tapi mungkin Pak Deki ini bisa diceritakan kronologinya seperti apa Pak? Secara langsung saya nggak butuh tahu ya, karena Ibu Yon ini kan kebetulan dia memang dekat rumah saya. Saat sedang istirahat, tiba-tiba istri saya ke rumah. Itu Ibu Yon meninggal habis antri tabung gas gitu. Mas, saya lihat di tabung gas itu kan dekat rumah Ibu Yon, dekat rumah saya juga. Memang antri untuk saat ini, beberapa saat ini di lingkungan kami memang agak kesulitan untuk beli tabung gas yang hijau itu. Baik, Pak Deki, apakah jarak dari rumahnya korban begitu jauh ke tempat pangkalan dan berapa lama mengantrinya? Kalau jauh sih sekitar ya jalan paling 4-5 menit lah, jalan kaki. Oke. Pak, ini kan diketahui sempat mengantri begitu ya dan juga berjalan kaki dari rumah menuju ke tempat gas tersebut. Tapi ini apakah pernah mengalami hal serupa sebelumnya atau seperti apa Pak? Atau ini baru pertama kali? Udah beberapa hari ini sih memang di saya tuh kalau mau beli agak kesulitan, karena di warung-warung dekat-dekat rumah tuh kayak warung Madura gitu udah nggak ada sama sekali. Saya udah beberapa hari ini memang nggak ada, udah cari-cari. Baik, Pak Deki, apakah Anda juga mendapatkan informasi berapa lama kemudian ini mengantri sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia, Pak? Mengantrinya dari sekitar jam 8, kalau nongkrongnya sih orang-orang itu dari pagi ya, dari agak-agak pagi mereka udah antri, terus buka jam berapa gitu, nanti orang makin banyak ya baru buka, baru antri. Baik, Pak Deki, tapi ini almarhum sebelum meninggal apakah sakit terlebih dahulu atau memang sebelumnya ini memiliki riwayat penyakit begitu atau seperti apa Pak? Saya rasa Ibu Yoni ini enggak, karena saya setiap hari sebut sapa dengan beliau. Memang. Tetapi di hari ini ketika terjadi kejadian tersebut Pak, apakah memang dalam kondisi tubuh yang kurang fit seperti itu sepengetahuan Anda? Saya rasa enggak juga sih, memang setiap hari jalan di depan rumah saya lewat setiap hari. Terus ya orang sehat-sehat aja sih dia kalau bangun pagi ke warung. Ya kan warung kecilan gitu Bu, di warung depan rumah. Baik, Pak Deki, almarhum ini pekerjaannya sebagai apa Pak? Ya
almarhum tuh ya warungan itu, paling dia ke warung buat beli bahan, warung dekat saya juga, warung Madura, terus warung. Tutupnya juga nggak lama sih, cuma memang dia agak pagi bukanya ya, tutupnya agak nggak sampai malam. Pak Deki, apa kemudian harapan Bapak dengan adanya kejadian ini, Pak? Harapan saya buat kita lebih memperhatikan masyarakat kita, masyarakat kecil, terutama seperti saya dan Ibu Yoni sendiri, ya termasuk saya sama kita semua keluarga di sini. Warga terutama sangat berharap buat pemerintah kita ke depannya untuk lebih perhatikan kita masyarakat kecil, karena dengan langkahnya gas ini, terlihat sampai saat ini, hari ini saya tadi lihat masyarakat ini masih antri, Bu, di tempat yang kemarin Yoni antri, almarhum antri, masih antri cuma saat ini, detik ini ya saya lihat, tadi saya kebetulan lewat, masih antri, gitu aja, Bu. Baik Pak, terima kasih banyak sudah bercerita bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sekali lagi kami ucapkan turut berduka cita dan juga semoga keluarga ditinggalkan selalu diberikan kekuatan. Terima kasih Pak. Dan pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad ini mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memperbolehkan penjualan gas LPG bersubsidi 3 kg di tingkat pengecer. Menurut Dasko yang juga menjabat sebagai Ketua Harian Partai Gerindra itu, akan ada aturan yang menerbitkan harga jual LPG gas 3 kg. RI sudah berkomunikasi dengan Presiden sejak semalam dan bahwa kemudian ada keinginan dari Kementerian SDM itu untuk menertibkan harga di pengecer supaya tidak mahal di masyarakat. Namun setelah komunikasi dengan Presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Jadi pengecer yang akan menjadi sub pangkalan ini akan ditentukan juga harganya sehingga harga di masyarakat itu tidak mahal. Nah, tetapi sambil itu parsial dilakukan, para pengecer akan diminta, Presiden tadi menginstruksikan kepada SDM agar per hari ini pengecer itu bisa berjualan kembali sambil kemudian secara parsial aturannya kemudian diselaraskan. Demikian. Tadi Presiden turun tangan untuk menginstruksikan agar para pengecer bisa dapat berjalan kembali sambil kemudian pengecer itu dijadikan subpangkalan, administrasi segala macamnya bisa sambil berjalan saja, demikian. Tapi kan ini stoknya dinilai tidak langka ya, Bang Dasko ya? Stok tidak langka, stok ada. Stok terkonfirmasi tidak langka. Pemirsa, Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan mengabulkan gugatan yang dilayangkan Ari Bias terhadap artis Agnes Monica. Berita selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Kembali di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Musisi Iwan Fals Senin malam mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan untuk diperiksa sebagai saksi terlapor. Walaupun tak dijelaskan secara detail terkait kasus yang dilaporkan, namun kuasa hukum Iwan Fals mengatakan dalam pemeriksaan Iwan Fals dicecar 16 pertanyaan.
Ditemani istrinya Rosana Listanto dan tim kuasa hukum, musisi Iwan Fals memenuhi undangan penyidik Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan untuk mengklarifikasi laporan yang masuk di tahun 2021. Saat dikonfirmasi sejumlah wartawan, pentolan OI atau orang Indonesia ini tak menjelaskan secara detail terkait kasus apa yang dilaporkan. Namun diketahui Iwan Fals dan istri diperiksa sebagai saksi terlapor. Menurut Iwan Fals, dalam pemeriksaan ada sekitar 16 pertanyaan yang dilayangkan penyidik ke dirinya. Iwan dan Tante Yos kasih tiket baik menghadiri undangan wawancara ya Tante Dono. Gitu untuk memberikan klarifikasi dan memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyelidik untuk perkara yang sebenarnya sudah cukup lama ya. Dari tahun 2021 kalau nggak salah. Ya, alhamdulillah semua telah diberikan keterangan yang diperlukan. Ya, sisanya tinggal kita tunggu saja. Di atas diperiksa apa, Mbak Ros? Bukan ditanya-tanya kayak gitu sama juga sama ya. Berapa pertanyaan baru? Udah ada di jempol masing-masing. Ada berapa pertanyaan? Mungkin tadi di atas ada berapa pertanyaan dari penyidik masing. Mungkin Tante Yos berapa pertanyaan tadi? Banyak, tapi bisa dijawab semua. Aman. Ya. Om Iwan sendiri berapa pertanyaan? Waduh, berapa tadi itu? Berapa ya? 16 mungkin, 15. Ya Om, harapannya apa Om? Harapannya? Harapannya sehat semuanya deh. Ya. Terima kasih Om. Diketahui Rosana Listanto melaporkan seorang berinisial KS pada tahun 2021 silam. Laporan tersebut dibuat lantaran Rosana menolak tuduhan terlibat dalam dugaan pemalsuan dokumen Organisasi Orang Indonesia atau OI. KS disebut-sebut sebagai kuasa hukum IB, salah satu pendiri OI. Laporan tersebut awalnya diproses di Polda Metro Jaya sebelum akhirnya dilimpahkan ke Polres Jakarta Selatan. KS sendiri dikenakan pasal 27 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang ITE serta pasal 310 dan 311 KUHP terkait fitnah dan perbuatan tidak menyenangkan. Dari Jakarta, Haikal Fadea, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, telah hadir di studio TV One saat ini Ari Bias, pencipta lagu dan penggugat, yakni yang menggugat Agnes Monica begitu ya, bersama dengan juga kuasa hukumnya Minola Sebayang. Selamat siang. Selamat siang. Oke, saya ke Mas Ari dulu. Mas Ari, ini kan prosesnya cukup panjang begitu ya, hampir 1,5 tahun begitu ya. Apakah selama ini memang royalti itu agak susah dibayarkan atau seperti apa? Ya memang sejak saya sebagai pencipta lagu itu tahun 97, nah, kita berangkat dari lagu Bilang Saja ini aja ya. Bilang Saja itu saya ciptakan tahun 2004 untuk Agnes Monica waktu itu. Nah setelah itu kan lagu itu digunakan di konser-konser ya. Tapi waktu itu saya belum tahu undang-undang. Makanya ini menjawab pertanyaan kenapa baru sekarang ya kan. Itu banyak sekali pertanyaan seperti itu. Nah, terus beberapa tahun terakhir ini kan memang banyak sekali kasus tentang royalti gitu ya, beberapa tahun terakhir ini. Nah, dari situ juga saya mulai paham tentang undang-undang hak cipta, bahwa memang ada hak-hak pencipta lagu di setiap penggunaannya gitu kan ya, termasuk di konser tersebut, di setiap konser-konsernya. Nah, setelah bergabung dengan Aksi juga saya jadi mendapat wawasan dan ilmu tentang hak cipta juga. Nah, setelah saya melihat itu, akhirnya saya menemukan lagu saya juga banyak dibawakan oleh artis-artis ya kan. Salah satunya Krisdayanti, Agnes Mo, Reza Artamevia. Nah itu setelah itu saya surati mereka bahwa saya selama ini tidak pernah mendapatkan royalti dari konser. Jadi konser selama ini royalti saya dari konser itu laporan dari LMK itu Rp0. Makanya saya mencoba untuk meminta langsung ke penyanyinya gitu, termasuk Agnes Mo dan Krisdayanti. Nah dari semua itu Krisdayanti merespon baik dan akhirnya mau memberikan royalti langsung kepada saya setiap konser gitu kan. Nah setelah itu Agnes Mo tidak ada respon. Nah berangkat dari situ akhirnya saya menghubungi, tidak dapat respon, akhirnya mencoba untuk berkonsultasi dengan Bang Minola untuk seperti apa ini
dari sisi hukumnya gitu kan. Dan Oke, baik. Nah, ini juga kita, Mas Ari mungkin bisa ditahan terlebih dahulu juga, dan juga Pak Aminola, karena pemirsa kami juga memang telah mencoba untuk menghubungi pihak dari Agnes Monica, namun hingga saat ini, bahkan hingga siang ini pemirsa tidak mendapat jawaban. Kita akan kembali lagi mungkin ini ke Mas Ari. Mas Ari sendiri, apakah sudah ada komunikasi dengan Agnes Monica, Mas? Jadi selama itu kita kan mensomasi dulu ya, mensomasi dulu, tidak direspon juga. Kita laporan ke Bareskrim juga tidak direspon. Akhirnya sampai kita masuk gugatan ke Pengadilan Niaga, baru di situ ada kuasa hukumnya. Baru kita bertemu dengan kuasa hukumnya aja gitu. Jadi setelah itu Bang Minola beracara di Pengadilan Niaga itu sampai akhirnya keluar putusan. Jadi seluruh yang diputuskan itu dari hakim, bukan dari kita. Gitu kan. Ada 1,5 miliar, ada keputusan telah melanggar hak cipta, itu kan hakim yang memutuskan gitu kan. Oke, saya ke Pak Binola. Pak Binola, kalau kita melihat memang sudah diputuskan begitu 1,5 miliar kepada Agnes Mo. Apakah sudah ada perbicaraan begitu bersama dengan kuasa hukum terkait dengan hal ini? Ya, jadi karena memang masih ada kesempatan ya, upaya hukum lagi yang bisa dilakukan oleh pihak Agnes Mo jika tidak menerima dan tidak puas atas putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga di tahap pertama ini. Peluangnya adalah mengajukan kasasi. Jadi mungkin mereka lagi berembuk apakah mau mengajukan kasasi atau mereka menganggap cukup sampai di sini saja persoalan hukumnya ini dan akhirnya mentaati isi putusan dan membayarkan denda yang diperintahkan oleh hakim. Nah, jadi sampai saat ini karena masih baru tanggal 30 Januari ya putusannya, kita masih belum mendapatkan komunikasi dengan pihak Agnes Mo. Oke, artinya masih ada peluang begitu ya untuk dilakukan banding. Buat Agnes Mo masih ada peluang untuk mengajukan kasasi, nggak ada banding. Karena kalau di Niaga itu jika putusannya itu keluar kita tidak setuju dan tidak sependapat, maka upaya hukumnya adalah mengajukan kasasi. Oke, baik, ini Pak Minola mungkin bisa dijelaskan rinciannya dari 1,5 miliar tersebut, mungkin kan jumlahnya ini sangat besar sekali. Ini rinciannya seperti apa, Pak? Ya, jadi yang saya perlu jelaskan terlebih dahulu adalah ini berkaitan dengan masalah dilanggarnya ketentuan pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta. Di situ dikatakan bahwa setiap orang itu jika ingin menggunakan karya cipta secara komersil itu wajib untuk mendapatkan izin dari penciptanya. Ini yang kadang-kadang di masyarakat itu terjadi pendapat yang berbeda-beda dan bias gitu ya, bahwa ada yang mengatakan sebagian tidak perlu izin gitu ya, langsung saja digunakan boleh kan begitu ya. Nah, tapi undang-undang itu sendiri mengatakan dengan tegas bahwa kalau orang ingin menggunakan secara komersil suatu karya cipta itu harus mendapatkan izin dari penciptanya. Nah, kalau tidak ada izin dari penciptanya, maka pasal 113 itu mengatakan selain ada pidananya juga ada denda kerugian sebesar 500 juta. Nah, inilah yang kita masukkan dalam gugatan kita itu karena ada 3 kali pelanggaran, dengan 1 kali pelanggaran itu adalah 500 juta, maka totalnya adalah 1,5 miliar. Jadi nggak perlu diperinci lagi, karena ini kan bukan kerugian yang kita menghitung sendiri kerugian kita, tapi kerugian itu adalah yang sudah ada dalam Undang-Undang Hak Cipta yang tentunya sudah melalui proses pemikiran para anggota dewan yang memutuskan undang-undang itu pada waktu itu. Nah, bukan kebetulan ya, dan hakim sependapat dengan apa yang menjadi isi gugatan kami itu, menganggap apa yang kami minta itu benar secara hukum, kami bisa membuktikan, dan memang pihak Agnes Mo ketika membawakan lagu itu belum ada izin, jadi hakim mengabulkan apa yang menjadi gugatan kami dan meminta menghukum Agnes Mo untuk membayar denda sebesar 1,5 miliar dengan perincian masing-masing konser sebesar 500 juta rupiah. Oke, karena ada dasar hukumnya begitu ya? Ada dasar hukumnya. Nah, kalau kita melihat ini Mas Ari, kan berarti tadi sudah Anda sampaikan, bukan hanya Agnes Mo saja, karena lagu Bilang Saja ini populer sekali. Apakah juga Anda akan melakukan hal serupa mungkin kepada artis lainnya yang belum atau beritikat baik untuk membayar royalti? Nah, ini kan sebagai momentum ya, untuk supaya kita saling menghargai karya cipta gitu kan, termasuk penyanyi juga, karena kan selama ini penyanyi kan mendapat honor dari nyanyinya, semua elemen dalam konser kan mendapatkan hak ekonominya ya, kecuali pencipta lagu. Nah, itu kan ini harusnya kita membuat ini jadi momentum untuk supaya pencipta lagu lebih dihargai lah, lebih dipedulikan gitu, karena banyak juga pencipta lagu yang kondisinya kurang bagus ekonominya gitu kan. Nah, itu karena royalti mereka yang tidak tersampaikan gitu kan. Nah, itu jadi juga ini saya harap sih bisa jadi momentum yang sangat baik untuk industri musik ke depannya, karena selama ini kan banyak sekali terjadi polemik, perbedaan pendapat, penafsiran hukum yang berbeda itu kan tentang hak cipta itu sendiri.
Undang-Undang Nomor 28 itu. Tapi kan ternyata sekarang setelah ada putusan sudah tegas dan jelas dan terang benderang bahwa putusan inilah yang seharusnya sebenarnya menerjemahkan Undang-Undang Dasar tentang Hak Cipta, Undang-Undang tentang Hak Cipta itu seharusnya diterjemahkan seperti putusan hakim yang ini gitu. Jadi yang selama ini berjalan makanya carut marut ya mungkin karena pelaksanaannya salah gitu. Baik Mas Ari, tapi kan ini sudah 3 kali artinya ya. Mengapa ini yang ketiga lalu melaporkan? Padahal kan ada yang keduanya mungkin itu ya, dari yang pertama gitu. Mengapa tidak konsernya, dari konsernya? Kan ada dalam 3 hari gitu. Apakah kali begitu? Apakah baru kenapa menunggu setelah 3 hari ini? Ya hitung aja sekarang kalau satu konser 500 juta, kalau saya hitung dari tahun 2004 udah berapa kali konser itu, ya kan? Tapi saya kan ini melihat ini sebagai apa namanya jalan tengah untuk memecah kebentuan tentang kisruh royalti ini. Saya harus masuk ke 3 konser itu aja yang jelas gitu. Jelas kita bisa telusuri, buktinya lengkap gitu, buktinya ada, dan IO-nya kita tahu siapa waktu itu kan. Akhirnya kita fokuskan hanya untuk 3 konser itu aja gitu. Oke, apakah selama ini tadi juga sudah disampaikan bahwa tidak ada itikat baik dan juga perbicaraan bersama dengan Agnes Mo sendiri? Apakah juga setelah dengan putusan ini belum ada begitu? Ya sebenarnya kan ini nggak akan sampai ke sini kalau misalnya ada respon yang baik ya kan. Nah, waktu itu kan saya hanya meminta 15 juta waktu itu. Untuk 3 konser itu saya hanya minta 15 juta tapi tidak dikasih ya kan. Itu kan saya menuntut hak saya sebagai royalti karena Anda menggunakan lagu saya, Anda mendapatkan keuntungan ya kan. Ya, saya juga seharusnya berhak menurut undang-undang, saya juga berhak mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, itu kan tidak dikasih karena hal itu tidak terpenuhi hak ekonomi saya, akhirnya berlanjut sampai sekarang karena tidak ada respon tersebut. Nah, jangan sampai terjadi respon ini terus-menerus sampai akhirnya nanti semakin memperburuk keadaan. Baik, untuk langkah selanjutnya akan seperti apa ini Mas Ari? Kita tunggu ya Bang, kita tunggu kasasi. Langkah selanjutnya kita kan tinggal menunggu ya apakah ada kasasi apa tidak. Kalau ada kasasi berarti kita akan bertarung lagi di tingkat kasasi, dan kalau memang misalnya tidak ada berarti sudah inkrah, kita tinggal nunggu etikat baik dia untuk melaksanakan isi putusan. Tapi satu lagi yang perlu kami sampaikan, ini masih ada proses pidananya yang masih berjalan. Ya, jadi kalau memang misalnya sudah ada putusan yang mengatakan ada pelanggaran yang dilakukan oleh Agnes Mo, ini juga akan bisa menjadi dasar bagi pihak penyidik di Barreskrim untuk menetapkan Agnes Mo sebagai tersangka atas pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta. Jadi ini yang perlu direnungkan oleh pihak Agnes Mo, dan saya pikir kalau misalnya dia beretikat baik, mungkin selama ini dia bingung ya, ada yang bilang perlu izin, ada yang bilang tidak, ya ada putusan ini, kalau dia melakukan pembayaran, maka dia akan bisa menjadi contoh yang baik. Ya, orang yang menghargai karya cipta orang lain. Oke, Pak Binolo terima kasih banyak, Mas Ari terima kasih banyak. Semoga ini berjalan dengan baik begitu ya proses hukumnya, dan juga nanti musisi kedepannya bisa semakin lebih dihargai. Baik, pemirsa, apa kabar Indonesia Siang juga akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Tetaplah bersama kami sesaat lagi. Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Imbas dari pemberlakuan larangan penjualan gas LPG 3 kg di kalangan pengecer pada 1 Februari 2025 oleh pemerintah membuat sejumlah warga di Kabupaten Lebak, Banten kesulitan untuk mendapatkan tabung gas melon. Seorang warga Lebak, Banten pun terpaksa kembali beralih menggunakan kayu bakar untuk memasak sehari-hari. Warga Kampung Cipasung, Desa Sukarenda, Kecamatan Warung Gunung, Kabupaten Lebak, Banten, hampir 2 pekan terakhir ini terpaksa beralih menggunakan kayu bakar untuk kebutuhan memasak sehari-hari, seperti memasak nasi, air, hingga yang lainnya. Hal tersebut dilakukan karena langkanya gas LPG 3 kg di sejumlah warung pengecer. Barkah mengaku sudah mencari ke beberapa agen namun hasilnya tetap nihil. Jikapun ada, harga gas 3 kg tersebut pun mahal, yakni Rp25.000. Nggak ada gas, jadi pindah ke kayu. Sudah berapa lama seperti ini? Ada ke 2 mingguan kali. Sudah nyari kemana aja gasnya, Bu? Udah nyari ke warung-warung nggak ada, terus nyari ke agen nggak ada, ke sampai ke Warung Gunung jauh teuing. Terus meskipun ada, harganya berapa sekarang? 25. Oh, 25.000 ya?
Warga berharap pemerintah segera mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg agar pasokan dan harga bisa kembali normal dan stabil. Dari Lebak, Banten, Andre Sopian, TV One mengabarkan. Pemirsa, langkanya gas 3 kg membuat sejumlah ibu rumah tangga terpaksa memakai kayu bakar untuk memasak. Dan kali ini pemirsa, kami sudah terhubung dengan Ibu Berkah, salah satu ibu di Lebak, Banten yang kini beralih menggunakan kayu bakar. Selamat siang, Bu Berkah. Ya, selamat siang, Bu. Bu, selangkah apa sih di sana, Bu, sampai Ibu akhirnya beralih menggunakan kayu bakar? Itu gasnya langka. Sudah dirasakan berapa lama, Bu Berkah? Sudah ada 2 minggu. Oke, sudah ada 2 minggu begitu kelangkaan. Terus untuk membeli gas LPG, jauh juga kah, Bu, atau seperti apa? Ya, Bu, jauh. Udah nyari di warung-warung, terus di agen-agen, nggak ada. Oke, baik. Berarti sekarang Ibu masak menggunakan kayu bakar, begitu, Bu? Iya, Bu. Beralih ke kayu sekarang. Iya, gimana cara nyari kayunya, Bu? Bukannya agak susah juga nih, Bu? Iya, susah. Oke. Baik, Bu Berkah, ini kalau tetangga sendiri, apakah sama-sama menggunakan kayu bakar untuk memasak atau hanya Ibu saja, Bu Berkah? Sama-sama itu nggak ada gas, jadinya pindah ke kayu semuanya, kayaknya bukan saya aja gitu. Oke, Bu Berkah, berarti artinya seluruh warga begitu, tetangga Ibu juga menggunakan kayu bakar begitu, beralih dari gas LPG, seperti itu, Bu? Iya. Oke. Habis langka itu gasnya. Bu, iya, Bu, langka. Banyak juga di lokasi-lokasi lainnya juga terjadi kelangkaan, Bu. Tetapi setelah kelangkaan ini, bagaimana kemudian tanggapan dari warga di sekitar, Bu? Baik, Bu Berkah. Ini tanggapan dari tetangga Ibu. Kelangkaan gas ini terjadi, seperti apa tanggapannya, Bu? Iya, tanggapannya pengennya ya gitu. Ya seperti seperti itu gas diadain lagi gitu. Jadi baik. Kan kalau nggak ada gas susah gitu. Iya, begitu. Kita juga berharapnya semoga kelangkaan ini segera tidak lagi terjadi begitu ya. Ibu bisa kembali beralih menggunakan gas LPG nantinya. Terima kasih Bu Berkah sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu, Ibu. Iya. Pemirsa, Menteri SDM Bahlil Lahadalia dipanggil Presiden Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta siang ini. Pemanggilan tersebut di tengah kelangkaan dan antrean pembelian gas LPG 3 kg di pasaran. Saya baru mau rapat sama Presiden. Terkait apa, Pak? Pekerjaan lah. Salah satu. Apa yang tadi mau tanya, Bang? Saya tadi sidak turun ke lapangan untuk mengecek tentang kondisi terakhir. Alhamdulillah semua udah mulai melakukan perbaikan yang cukup bagus. Dan kondisinya tidak seperti kemarin. Dan yang kedua adalah kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran. Karena kita subsidinya itu 87 triliun per tahun. Dengan perhitungan per galong itu, tangki galong itu maksimal harganya itu sebenarnya di angka 18-19. Udah paling jelek-jelek banget. Kalau ada markup itu udah paling jelek banget 20.000. Udah jelek banget lah. Tapi sebenarnya 18-19 itu. Tapi apa yang terjadi? Harga kita itu ada yang sampai 25.000 sampai 30.000. Artinya subsidi kita ini banyak yang tidak tepat sasaran. Itu satu dari sisi harga. Yang kedua dioplos. LPG 3 kg dioplos kemudian dijual ke industri. Kan nggak fair menurut kami. Nah kemudian kita bikin tata kelolanya. Selama ini kan yang terjadi itu adalah dari Pertamina ke agen ke pangkalan. Kalau ini masih bisa dikoordinir,
karena masih pakai aplikasi. Tapi pangkalan ke Pengencer, itu udah susah untuk di tracking itu. Nah, errornya itu sebagian terjadi di situ. Nah, apa yang terjadi? Kita lakukan untuk pembeliannya itu di pangkalan. Tapi memang kelemahannya adalah tidak semua wilayah di samping rumah atau di RW itu ada pangkalan. Jadi biasanya belinya cuma 50 meter, 100 meter, itu jaraknya agak ada yang 500 meter, ada yang 1 kilo. Itu yang kondisinya. Nah, kemudian perintah Bapak Presiden kepada kami, baik tadi malam, tadi pagi, adalah memastikan agar subsidi tetap sasaran tetap jalan. Namun masyarakat harus mendapat juga dengan cara mudah. Maka solusi yang kita bangun adalah atas perintah Bapak Presiden, Pengencer semua kita naik kelaskan menjadi sub pangkalan dengan harapan agar mereka juga mendapat fasilitas IT supaya negara Pertamina bisa mengontrol harga jual di tingkat sub pangkalan dan siapa saja. Nah, ini lagi kita mempertimbangkan juga agar RW ini bisa menjadi sub pangkalan, karena yang tahu masyarakat di sekitarnya itu kan RW. Ini lagi kami Ya pemirsa, untuk memperbarui informasi terkini sudah ada reporter TV One di sana, Ikra Anggana, yang ada di Istana Negara. Ikra, pukul berapa Bahlil akan datang? Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Rehana, Celia dan juga pemirsa. Menteri SDM Bahlil Lahadalia ini datang ke Istana Negara Jakarta sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat di tengah isu kelangkaan gas LPG 3 kg. Memang tadi kami sempat bertanya apa agenda Bahlil menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara hari ini. Tadi salah satu yang disampaikan oleh Bahlil adalah ingin menjelaskan terkait dengan kelangkaan isu kelangkaan gas LPG 3 kg yang beberapa hari terakhir ini cukup meresahkan masyarakat. Tadi seperti pernyataan yang sudah kita saksikan bersama, Rehana dan juga pemirsa, bahwa upaya kelangkaan gas 3 kg ini terjadi karena upaya pemerintah untuk melakukan subsidi yang tepat sasaran. Namun ternyata pada faktanya proses distribusi yang belum sempurna gitu di masyarakat, harusnya para pengecer ini mendaftarkan ke sub pangkalan, ini menjadi mempersulit begitu akses masyarakat terhadap mudahnya masyarakat mendapatkan gas LPG 3 kg. Dan sampai saat ini sekitar sudah 90 menit ini Bahlil Lahadalia berada ataupun masuk ke dalam Istana Negara Jakarta untuk bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto. Nanti akan kita update bersama sebenarnya apa saja yang diinstruksikan ataupun arahan khusus yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto terhadap isu yang tengah terjadi di masyarakat hari ini terkait dengan kelangkaan gas LPG 3 kg. Namun tadi juga sempat ada hal yang menarik, Rehana dan juga Celia. Bahlil sempat merespon pernyataan dari Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa larangan penjualan gas 3 LPG kepada pengecer ini bukan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Tadi Bahlil sempat menyatakan bahwa hal ini dilakukan karena memang Kementerian SDM sendiri ini sudah mengkaji kebijakan ini dari tahun 2023 agar memang pengimplementasiannya subsidi gas LPG ini dapat diterima untuk masyarakat yang berhak begitu. Tadi juga sempat Bahlil sampaikan bahwa harga yang ada di pasaran saat ini LPG ini bisa menyentuh angka 25.000, bahkan ada di beberapa daerah yang sampai Rp30.000. Namun seharusnya ini gas LPG ini paling mahal ini dipatok dengan harga sekitar Rp18.000 hingga Rp19.000. Dan nanti kita akan saksikan bersama sebenarnya apa saja apa poin-poin yang penting ini disampaikan langsung instruksi dari Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri SDM menyikapi kelangkaan gas LPG 3 kg yang saat ini tengah terjadi di masyarakat. Dan tadi juga kami sempat mendapatkan informasi, Rehana dan juga Celia, bahwa Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi selaku PCO ini menyampaikan bahwa hari ini para pengecer bisa kembali berjualan agar tidak kesulitan untuk mengakses gas LPG di masyarakat. Bersama dengan itu, para pengecer diminta mendaftarkan diri di aplikasi MAP agar terdaftar sebagai sub pangkalan resmi. Untuk sementara demikian, Rehana, saya kembalikan ke Anda di studio. Ya, kita tunggu nantinya langkah apa yang akan keluar setelah pertemuan antara Bahlil dan juga Presiden Prabowo Subianto. Terima kasih. Laporan langsung Ikra Anggana langsung dari Istana Negara.
Pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Sebagai wujud implementasi program Asa Cita Presiden Prabowo, TNI Angkatan Laut menerapkan sejumlah program ketahanan pangan dengan penanaman buah melon, membudidayakan ikan laut, hingga penanaman padi. Selain mendukung ketahanan pangan, TNI Angkatan Laut juga mengimplementasikan program pemerintah Republik Indonesia dengan menyelenggarakan makan bergizi gratis atau MBG untuk 3.000 pelajar. Sebagai wujud implementasi program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, TNI AL telah menerapkan sejumlah program ketahanan pangan di Lampung. Di antaranya adalah penanaman buah melon Intanon yang terbentang di lahan seluas 300 meter persegi yang ditanam dan dirawat sejak Januari 2024 di Mako Brigade Infanteri 4 MAR/BS. Selain itu, TNI AL juga membudidayakan ikan laut bawal bintang sejumlah 8.000 ekor di dermaga Lembing dan budidaya melon. Selain mendukung ketahanan pangan, TNI AL juga mengimplementasikan program pemerintah RI menyelenggarakan makan bergizi gratis atau MBG bagi 3.000 orang pelajar dan masyarakat. Adapun 1.000 porsi akan disajikan di lokasi acara dan 2.000 porsi akan didistribusikan di sekolah. Jadi pelaksanaan panen raya ini juga dikerjasamakan dengan seluruh warga yang ada di Lampung ini, khususnya di Pesawaran dan di Piabung ini. Para prajurit marinir beserta para prajurit lanal melaksanakan panen raya setelah beberapa bulan yang lalu melaksanakan penanaman dan penebaran benih. Jadi yang kita panen ini tadi dimulai dari ikan, ya, dari ikan laut, ikan bawal di beberapa keramba. Tidak hanya menjalankan program ketahanan pangan, TNI AL juga menggelar bakti sosial dengan membagikan 1.000 paket sembako serta bakti kesehatan yang meliputi pengobatan umum, pemeriksaan gigi dan mata, donor darah, dan penanggulangan stunting. Dari Pesawaran, Lampung, Pujiansyah, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, apa kabar? Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang pemirsa. Seekor paus kembali ditemukan terdampar di Pantai Kenjeran, Surabaya. Iya pemirsa, dan memang paus tersebut ditemukan sejumlah nelayan yang sempat hendak pulang dari melaut. Dan saat ditemukan pemirsa, kondisi paus mengalami luka di bagian siripnya namun masih bisa berenang dan telah dievakuasi kembali ke tengah laut. Setelah menemukan seekor paus yang terdampar di perairan Pantai Kenjeran, Surabaya pada Senin lalu, sejumlah nelayan setempat kembali mendapati satu ekor paus yang juga terdampar. Paus tersebut mengalami luka di bagian siripnya, diduga luka tersebut karena terkena jangkar. Meski mengalami luka di bagian siripnya, namun paus berukuran 3 meter tersebut dalam kondisi baik dan masih bisa berenang. Salah satu nelayan sempat menangkapnya bersama anak-anak di kampung nelayan Sukolilo Baru, Kenjeran. Petugas Polariut Polda Jawa Timur yang datang ke lokasi berupaya mengevakuasi kembali paus tersebut ke tengah laut. Dengan menggunakan perahu dan dibantu sejumlah nelayan, akhirnya paus tersebut dibawa ke laut lepas Pulau Madura. Ukurannya ya
Sedang, nggak kecil-kecil banget. Berapa meter itu kira-kira? Berapa meter saya ukur sih 3 meteran. 3 meter ya? 3 meter. Kondisinya gimana waktu itu? Kondisinya sih nggak apa-apa, cuman yang di sini tuh kayak kena jangkar gitu. Kena jaring gitu ya? Ya, kena jangkar. Oh, kena jangkar. Berarti Ya. luka-luka gitu? Enggak seberapa luka gitu. Katanya bapak itu nggak apa-apa ini. Tapi nggak lemes gitu ya? Nggak. Terus itu ditarik lagi ke situ? Ya, mau ditarik ke tengah. Ke tengah ini ya? mau surut airnya. Oh. Ya, itu masih. Paus ini terdampar di Pantai Kenjeran, diduga terpisah dari kelompoknya karena cuaca ekstrim yang terjadi belakangan ini. Di Pantai Kenjeran sendiri, sudah beberapa kali ditemukan paus yang terdampar, namun dalam kondisi sudah mati. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sandi Irwanto, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya